Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa, ya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh doa itu dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berdoa, kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila doa tersebut kita tujukan, kita palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita sudah terjatuh pada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Ya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain perbuatan syirik tersebut, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang selain syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang lain selain dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila pelaku tersebut ketika melakukan syirik kepada Allah dan dia belum bertobat, ketika meninggalnya dia belum bertobat, maka dia tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbeda dengan dosa-dosa yang lainnya. Ya, kalau dosa-dosa yang lainnya dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jika Allah berkehendak untuk mengampuninya, maka Allah akan mengampuninya. Ya, jika Allah berkehendak untuk mengazabnya, menyiksanya, maka Allah akan menyiksanya terlebih dahulu. Ya, bahkan termasuk para pelaku dosa besar, yaitu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, syafaati li ahlil kabair. Ya, syafaatku adalah untuk orang-orang yang pelaku dosa besar. Ya, seperti membunuh orang lain, ataupun berzina, ini masih ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia mungkin belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dibersihkan terlebih dahulu di dalam neraka. Ya, berbeda dengan perbuatan syirik. Ya, kalau dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala selama hidupnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosanya. Ya. Jadi ketika kita berdoa, kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penyebab doa tersebut dikabulkan ataupun segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bersabar dan tidak tergesa-gesa. Jadi ketika kita berdoa, kita harus bersabar dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Kita harus bersabar, jangan tergesa-gesa. Bagaimana tergesa-gesa dalam berdoa? Maka telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqulu da'autu falam yustajab li. Akan senantiasa dikabulkan doa seseorang selama dia tidak tergesa-gesa. Dia mengatakan, ataupun orang yang berdoa tersebut mengatakan, aku telah berdoa, akan tetapi belum dikabulkan. Ketika kita mengatakan aku telah berdoa tapi belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku sudah sering berdoa kepada Allah akan tapi belum ada yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia yang termasuk dalam kategori tergesa-gesa, tidak sabar dalam berdoa. Maka seharusnya ketika kita berdoa, kita harus sabar dalam doa kita. Tidak boleh kita tergesa-gesa dalam berdoa. Kita harus bersabar. Seringnya kita nyinyir seperti itu. Aku sudah berdoa, aku sudah sering berdoa, siang malam, akan tapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah termasuk dari kategori tergesa-gesa dalam doanya. Padahal kita tidak tahu
Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkan ya permintaan kita, belum mengabulkan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi itu adalah yang terbaik bagi kita. Ya, itu yang terbaik bagi kita, karena Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui. Ya, misalnya kita meminta ya kereta ya ataupun sepeda motor kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bisa jadi Allah Subhanahu wa taala sedang menginginkan kepada kita ya agar kita nantinya mendapatkan langsung diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah mobil. Ya, bisa saja seperti itu. Makanya kita harus ya senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa. Ya, kita harus senantiasa berhusnuzon, ya bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita penuhi hati kita dengan suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena berhusnuzon ya berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu bisa membahayakan bagi diri kita. Ya, karena dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Ya, inilah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ketika berdoa jangan sampai kita tergesa-gesa, kita harus senantiasa bersabar dalam doa kita. Ya, bersabar dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa seseorang. Ya, itu adalah sudah janji Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisihi janji yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan ya, di antara penghalang buah doa, ya hasil dari doa ialah manakala seorang hamba tergesa-gesa dan merasa lambat dari terkabulnya doa. Kemudian dia berputus asa dan tidak berdoa lagi. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan. Ya, ketika dia sudah berdoa terus-menerus, ya akan tapi belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berputus asa. Jadi sampai mengatakan, buat apa lagi aku berdoa kepada Allah? Ya, Allah tidak mengabulkan doa yang telah kupanjatkan kepadanya. Buat apa lagi berdoa? Ini adalah orang yang sudah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan sampai kita menjadi orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ketika kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya ini akan menjadi kerugian bagi kita. Karena setelah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya maka sudah pasti ya kita tidak mau lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak mau berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah termasuk orang yang sombong, ya orang yang menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal setiap waktu ya dia itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mari kita perbaiki hati kita. Ya, kita perbaiki doa yang sudah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai ya doa yang sudah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sia-sia karena kita sudah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sabar dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tergesa-gesa ingin segera dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti itu. Ya, karena ketika Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkan doa kita, ya, maka kita yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kita. Ya, kita tidak tahu doa yang keberapa ya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena juga ya terkadang ada orang yang dia sakit, ya dia minta diruqyah ya, tapi dia juga kadang tidak sabar. Ya, dia ingin ketika satu kali didoakan ya, satu kali diruqyah tersebut dia langsung sembuh. Ya, padahal tidak. Ya, kita harus sering ya senantiasa kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringnya orang seperti itu. Ketika berobat ke dokter, dia ingin ketika minum obat tersebut langsung sembuh. Kalau tidak sembuh itu
tidak mujarab. Ya, padahal tidak demikian. Semuanya ada prosesnya. Ya, seperti tadi kita tidak tahu ya obat-obat yang keberapa yang bisa menyembuhkan kita. Ya, bisa jadi obat yang ke-100 itu yang bisa menyembuhkan penyakit kita. Ya, bisa saja ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang ke-100 ya kesekian kalinya itulah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus senantiasa bersabar. Ya, bersabar dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah tergesa-gesa dalam doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Ini diibaratkan ya oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, yaitu adalah seperti orang yang menanam ya, menabur benih ya. Karena dianggap lambat pertumbuhannya, kemudian ia tinggalkan tanamannya itu, maka ia tidak akan mendapatkan hasilnya ya. Karena setiap doa seseorang ini berbeda-beda hasilnya ya. Maka seperti itu diumpamakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, ketika kita berdoa ini seperti kita menanam benih ya, ataupun menanam bibit ya, yang mana untuk pertumbuhan bibit ini, setiap bibit ini dia berbeda-beda ya. Ada yang dia 3 hari sudah mulai keluar tunasnya ya, ada yang dia sampai 4 hari mulai keluar, ada yang dia 1 minggu baru mulai keluar ya. Dan kalau kita tinggalkan ya, yang 1 minggu ini kita tinggalkan ya, padahal yang 1 minggu ini sangat banyak sekali ya, sampai 1 minggu dia tidak tumbuh ya, kemudian setelah 1 minggu dia tumbuh, kita tinggalkan ya, maka ini akan menjadi, kita tidak mendapatkan hasil dari benih yang kita tanam tersebut ya. Makanya kita harus ya bersabar dalam doa kita ya, senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kesabaran dan tidak tergesa-gesa dalam doa kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.